Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha, yang cantik dan tampan, beserta orang tua yang selalu setia mendampingi putra-putrinya di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini kita memasuki ke pembelajaran 2 ya anak-anak. Ini ada halaman 65, sambil dilihat bukunya. Ada sebuah cerita juga tentang kisah semut dan merpati. Boleh dibacakan. Ini pengarangnya anonim. Maksudnya anonim itu tidak diketahui siapa. Karena saking banyak dan zaman dahulu itu belum ada media elektronik, media informasi, sehingga mungkin susah ya zaman dahulu. Nah, ini ada kisah semut dan merpati, dibaca. Ini ada apa ya, angka 1 sampai 5. Angka 1 sampai 5 itu menandakan paragraf. Berarti di sini ada 5 paragraf. Bagaimana kalau misalnya tidak ada angka 1 sampai 5 seperti contoh yang hari ini kita lihat? Kalian bisa menyebutkan itu sebuah paragraf jika di dalam sebuah bacaan, misalnya buku cerita, atau koran, atau majalah, tulisannya menjorok ke dalam. Nih ya, seperti contoh ini semuanya menjorok ke dalam. Barisan berikutnya itu ke sebelah kiri. Kalau di buku tulis kalian kan itu ada garis. Nah, itu barisan berikutnya itu sejajar dengan garis pinggir di penggaris. Nah, itu kita sebut sebuah paragraf. Bagaimana kalau tidak menjorok ke dalam? Di barisan pertama, biasanya ditandai oleh spasi, ya. Atau kalau kalian menulis itu dilewat satu baris. Nah, itulah sebuah paragraf. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari berapa? Dari beberapa kalimat, ya. Ini contoh paragraf pertama itu ada berapa kalimat ya, kita lihat. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Nah, perhatikan sama anak-anak, jika diakhiri tanda titik, itu adalah satu kalimat. Berarti dalam paragraf yang pertama ada 2 kalimat. Ya, jangan lupa setiap menulis, awal kalimat itu huruf besar, diakhiri tanda baca. Tanda baca itu ada titik, ada tanda tanya, ada tanda seru. Ya, tanda titik untuk kalimat berita, tanda seru untuk kalimat tanda seru untuk kalimat perintah, tanda tanya untuk kalimat tanya, ya. Nah, ini untuk tanda titik udah ada. Ini kita lihat lagi. Nah, ini tanda seru berarti kalimat perintah. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Berarti itu sebuah perintah. Ya. Terus
Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Diakhiri tanda tanya. Itu kalimat tanya. Jadi hari ini anak-anak bacalah cerita kisah semut dan merpati ya. Kemudian anak-anak jawab pertanyaan 1 dan 2 ya. Nah, ini juga ada sebuah teks. Anak-anak baca karena kita masih berhubungan dengan hewan, makhluk hidup hewan, maka di sini juga ada cerita tentang Benny yang memelihara ayam. Ya. Nah, setelah kalian membaca cerita Benny, tulis nanti di sini kalian tulis ya sifat dari ayah Benny atau sifat Benny ya, nanti kalian tulis. Di sini juga ada bermain peran katanya ya, menirukan tingkah laku dan ekspresi seseorang ya. Di sini kan tentang Benny. Kalian boleh menirukan ya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang itu disebut pantomim. Ya. Jadi pantomim itu kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Nah, untuk tematik untuk tematik Ibu cukupkan sekian. Jadi ada 2 tugas ya tentang cerita kisah semut dan merpati. Silahkan anak-anak tulis ya pertanyaannya, jawabannya saja ya. Ini pertanyaannya sudah ada, jadi jawabannya saja. Kemudian juga setelah membaca Benny memelihara ayam, ditulis juga ya sifat-sifatnya. Nah, untuk pantomim, kalian boleh berlatih di rumah. Siapa tahu nanti ada lomba, insya Allah kita adakan lomba pantomim. Tapi nanti, tidak sekarang ya. Itu untuk tematik. Sekarang kita ke pendidikan lingkungan hidup ya. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang ciri-ciri air, udara, dan tanah yang bersih, yang baik bagi manusia ya. Nah, anak-anak juga jangan lupa ada beberapa kondisi sehingga air, udara, dan tanah itu tidak bagus untuk manusia. Kalian baca lagi di buku ini, apa yang menyebabkan air, udara, dan tanah tidak bermanfaat atau tidak bisa digunakan oleh kita manusia
dan makhluk hidup lainnya. Nah, jadi anak-anak cari nih ya di buku ini apa yang membuat air, udara, dan tanah tidak bermanfaat bagi manusia. Ya. Jadi tugasnya mencari penyebab air, udara, dan tanah menjadi tidak bermanfaat bagi manusia. Sekian dan terima kasih atas perhatian anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Semoga hari ini pelajaran dari ibu menyenangkan, selalu membuat kalian penasaran untuk membaca. Ya, ingat, membaca itu adalah jendela dunia. Jadi biasakan kalian untuk banyak membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.